Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Abdul Razak. Saya akan menjelaskan mengenai shortcut yang saya buat, yaitu program untuk menghitung gaji karyawan. Saya akan jelaskan baris per barisnya. Yang pertama ada include IOStream. Ini digunakan untuk operasi input-output pada standar dalam bahasa C++. Selanjutnya using namespace std. Ini tujuannya untuk mempermudah penulisan cout dan cin pada shortcut yang kita buat. Selanjutnya ada inMain. InMain ini merupakan fungsi utama. Selanjutnya ada tipe data float yang menampung dua variabel. Yang pertama ppn dan kedua adalah tunjangan. ppn variabel ppn ini untuk menghitung ppn dan tunjangan itu untuk menghitung tunjangan. Selanjutnya ada tipe data integer. Ada dua variabel. Yang pertama gapok atau gaji pokok untuk menghitung nantinya untuk menghitung gaji pokok. Yang kedua variabel gaber atau gaji bersih. Selanjutnya ada tipe data string, menampung variabel nama, jabatan, dan golongan. Selanjutnya ada tipe data char, ini untuk menampung variabel pilihan. Selanjutnya pada baris 12 ada do. Do ini merupakan titik awal perulangan atau looping. Jadi ketika melakukan perulangan, maka yang akan dilakukan adalah sebelah sini yang ada di dalam do gitu. Selanjutnya ada sistem CLS. Ini bertujuan untuk membersihkan atau menghapus layar konsol pada layar konsol agar setiap iterasi loop memberikan tampilan yang bersih. Selanjutnya cout pada baris 14 sampai 16 itu merupakan output. Pada baris 17 ada output nama. Selanjutnya getLine cin nama. Nah, ini untuk menginput nama, terus nanti akan masuk ke dalam variabel nama. Selanjutnya cout golongan, output golongan, terus ada input golongan. Nanti yang akan diinput golongan masuk ke dalam variabel golongan. Selanjutnya ada pada baris ke-22 sampai dengan baris ke-40. Ini merupakan struktur percabangan if-else untuk menentukan jabatan, gaji pokok, dan tunjangan. Nah, apabila golongan sama dengan A, maka jabatan adalah direktur, gaji pokok sebesar 5 juta, tunjangan sama dengan 10% dari gaji pokok. Apabila golongan sama dengan B, jabatan sama dengan manajer, gaji pokok sama dengan 3 juta, tunjangan sama dengan 5% dari gaji pokok. Selanjutnya golongan sama dengan C. Apabila golongan sama dengan C, jabatan adalah karyawan, gaji pokok sebesar 1.500.000 dan tunjangan sebesar 2% dari gaji pokok. Selanjutnya apabila golongan sama dengan D, maka jabatan adalah OB, gaji pokok sama dengan 900.000, tunjangan 1% dari gaji pokok. Terus selanjutnya else itu akan menampilkan golongan salah. Ini terjadi atau akan terjadi ketika menginput golongan selain dari A sampai D. Selanjutnya pada baris ke-42 sampai 43 ini untuk menghitung PPN. PPN itu 10% dari gaji pokok.
Dan gaji bersih itu dari gaji pokok ditambah tunjangan dikurangi PPN. Selanjutnya ini merupakan output sistem CLS yang tadi untuk membersihkan layar konsol pada baris 47 sampai dengan 58 ini untuk tujuannya untuk menampilkan rincian gaji karyawan. Jadi di dalamnya terdapat nama dan hasilnya akan dari variabel nama, golongan dari variabel golongan, jabatan dari variabel jabatan, gaji pokok dari variabel gaji pokok, tunjangan dari variabel tunjangan yang sudah tadi dimasukkan rumus, sama PPN dari variabel PPN, gaji bersih dari gaji bersih. Selanjutnya ada perintah untuk ulangi ya atau tidak apabila terus input pilihan Y atau T. Selanjutnya pada baris ke-61 ada while, kondisinya pilihan sama dengan Y atau pilihan sama dengan Y kecil. Jadi ketika ini maksudnya ketika kita menginputkan Y besar atau Y kecil, maka perintah looping akan dilakukan. Sebaliknya apabila kita menginputkan T, maka perintah tidak akan dilakukan dan akan menghentikan program. Selanjutnya pada baris 63 return 0, ini untuk menutup fungsi main di dalam program atau mengembalikan nilai 0. Selanjutnya kita coba untuk run. Sebagai contoh kita masukkan nama golongannya B. Enter. Nah, ini merupakan rinciannya. Nama Saif Sunandar, golongannya B. B itu jabatannya manajer, gaji pokoknya 3 juta dan tunjangan PPN gaji bersih. Selanjutnya apakah ingin mengulangi atau tidak? Kita coba ya, enter. Nah, maka ulangan selesai atau berhasil. Kita coba lagi. Berhasil. Kita coba T, tidak. Ya, maka kembali. Nah, sudah itu saja mungkin ya. Jadi intinya shortcut yang saya buat ini berhasil. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.